kita masuk nomor 9. Nomor 9, sebuah balok dilepaskan pada permukaan bidang licin dengan kemiringan alfa. Jadi di sini ada balok dengan kemiringan alfa. Ini bidangnya licin ya. Dengan kemiringan alfa, jika diinginkan percepatan balok pada bidang itu sama dengan 50%, ya. Percepatan 50% dari percepatan gravitasinya, maka berapa alfanya? Nah, kalau bidang miring licin itu udah harus tahu, tapi nggak apa-apa. Ini balok di bidang miring licin. Saya ulang lagi ya. Di sini adalah gaya normal, di sini adalah W-nya, ya. Kalau di sini alfa, maka di sini adalah W kosinus alfa, sedangkan ini adalah W sin alfa, ya. Kalau dia bidang licin, pasti dia akan meluncur ke bawah begini, ya. A sama dengan sigma F per M. Maka sigma F-nya, ya ini pasti ini kan gesekan sama dengan 0 ya. Karena dikatakan licin itu mu itu sama dengan 0. Berarti sini W sin alfa per M. W itu sama dengan apa? Mg, ya. Sin alfa per M. Coret-coret, maka A itu sama dengan G sin alfa, ya. Jadi kalau bidang miring licin udah pasti mencari percepatan A sama dengan G sin alfa ya. Jadi bisa langsung. Nah, katanya di sini nomor 9 itu jika diinginkan percepatan baloknya itu adalah 50% percepatan gravitasinya. Ya udah, berarti A-nya itu kalau diinginkan 50% percepatan gravitasi, ya, maka ini kita coret ya. Jadi sin alfa sama dengan berapa? Sama dengan setengah. Maka alfanya berapa? Sin berapa sama dengan setengah? Sama dengan 30 derajat. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 13 ya. Di sini dikatakan 5 buah benda atau sebuah balok ini. Ya, benda-benda atau balok masing-masing masanya 2 kilo, 3 kilo, 4 kg, 5 kg, 6 kg. Kemudian dihubungkan dengan tali-tali tanpa massa atau halus. Lalu ditarik mendatar di atas lantai sebesar 40 Newton, ya, seperti pada gambar. Koefisien gesekan antara masing-masing benda dengan kedua lantai itu mu-nya sama dengan 0,1. Percepatan gravitasi G 10. Ya. Kemudian berapa besar tegangan tali yang menghubungkan benda 5 dengan 6? Ya, nah ini. Berapa tegangan tali? Kalau dia ke sana kita positif ya. Sini ada gaya gesekannya. Ini gaya penggerak. Ya, jadi kita melihat sistem yang ini. Nah, sekarang kita mau cari dulu nih percepatannya dulu ya. Ini yang ditanyakan kan ini T, gaya penghubung antara 5 kilo dengan 6 kilo. Kita cari dulu A-nya ya. Sigma F sama dengan sigma M kali A, karena di sini kan banyak ya masanya. Atau kita katakan F itu melawan apa? F kurang ini gaya gesekan. Sedangkan kita tahu gaya gesekan itu mu dikalikan N, di mana N sama dengan M kali G. Ya, karena masanya banyak, berarti kita katakan mu dikalikan sigma M gitu ya, dikalikan G sama dengan sigma M kali A ya. A. Maka di sini 40 dikurang 0,1 ya, ini masanya totalnya, ini sigma M nya 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, 20 ya, 20 kg. 20 kali G nya 10, di sini 20 kali A gitu kan. Nah, maka di sini 40 dikurang berapa nih? Berarti ini kali 20 ya, 20 sama dengan 20A. Maka A nya adalah 1 meter per second kuadrat
gitu ya. Nah, ini baru A-nya. Nah, sekarang kita mau mencari T-nya. Ya, mencari T-nya. Sigma F sama dengan massa tadi berapa ini? 20 kali A. Gitu ya. Nah, sekarang sigma F-nya plus F dikurang T dikurang F, ini F dikurang T dikurang F sama dengan 20 dikalikan A-nya tadi 1. Ya, F-nya 40 kurang T. Gaya gesekannya berapa nih? Gaya gesekan F sama dengan mu dikalikan mg. Ya, mu-nya 0,1. Masanya adalah 6 ya. Di sini 6 dikali 10. Jadi sama dengan 6. Gitu ya. 6 Newton. Jadi kurang 6 sama dengan 20. Maka berapa T-nya? Yang ini 36 berarti T-nya 34 dikurang 6 jadi 28 Newton. Ya, 34 kurang 28 Newton. Hasilnya adalah yang E. Hasilnya yang E. Oke. Ini paling mudah, ini ada katrol. Ya, 1 katrol dengan 2 benda. Ini 2 kg, yang ini 3 kg. Ya. Berarti di sini kita tahu ini berarti 20 Newton di mana G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Di sini 30 Newton berat benda B, ini benda A, ini benda B. 30 Newton. Ini gaya tegang tali ya. Gaya tegang tali. Nah, yang ditanyakan di sini berapa gaya tegang talinya? Ya. Kalau dia sistemnya berarti kan ke sini A-nya. Kalau gitu B-nya turun ya, A-nya naik. Nah, kita harus cari percepatan. Bisa langsung sih. Cuma saya kasih tahu aja sigma F sama dengan M. Sigma F-nya kalau ini turun berarti sigma F-nya berat benda B dikurang benda A per masanya total ya 2 tambah 3. Berarti 10 per 5 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau B-nya turun A-nya naik gitu ya. Nah, dengan percepatan sistemnya adalah 2. Nah, berapa T-nya? Kamu terserah ya, mau ambil pada ini, pada benda A boleh, mau pada benda B boleh. Kalau misal pada benda A ya, ini kan T, di sini WA-nya ya 20. Ini kan dia naik, berarti sigma F sama dengan M kali A. Ya, ini bendanya benda A. Nah, kalau kita mau meninjau benda A, berarti sigma F-nya bagaimana? T dikurang WA sama dengan MA dikali A. Maka T sama dengan pindah ruas WA plus ini MA dikali A ya. MA dikali A. Maka T sama dengan 20 ditambah massa A-nya 2, A-nya 2. Jadi T-nya sama dengan 24 Newton. Kalau kamu mau ambil benda B, mencari T-nya, ambil benda B di sini. Ya, di sini WB. WB-nya 30 Newton. Ya, kemudian di sini T-nya. Ini turunkan. Berarti sigma F sama dengan MB dikali A. Sigma F-nya bagaimana? Ini gaya ya. Makanya kita sebut ini. Berarti WB dikurang T sama dengan MB dikali A. Maka WB-nya berapa? WB-nya 30 dikurang T sama dengan MB-nya 3 ya, dikali 2. Maka T-nya sama dengan 30 dikurang berapa ini? 6. Jadi T-nya sama dengan 24 Newton. Harus sama, kenapa? Ya memang gaya tegang tali kan ini satu sistem, mengikat benda A dan benda B. Itu. Jadi T-nya 20 Newton, jawabannya yang B.